Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 4 Mei 2025 dengan judul Mengupayakan Diri Anda kepada Kesehatan yang Baik. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan, karena kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Injil Matius 4 ayat yang ketiga hingga ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Mari kita ikuti penjelasannya. Apakah keinginan terkadang menangkap Anda dan mendorong Anda untuk melakukan apa yang Anda telah janjikan untuk tidak dilakukan? Anda berhenti mengkonsumsi kentang goreng dan minuman sek. Tiba-tiba, boom, keinginan itu melanda. Apa yang Anda lakukan? Wendy Sullivan menemukan cara untuk mendayakan dirinya sendiri agar mengkonsumsi makanan yang lebih baik dan mengatasi hasrat yang menyusahkan itu. Strateginya bermanfaat. Selama 6 hari Wendy makan makanan sehat dalam porsi wajar. Tetapi pada hari ke-7 dia makan apapun yang dia mau. Ini adalah hari istirahat dari dietnya. Dia menyebutnya sebagai hari curang. Hari curang ini menyiasati Wendy untuk mengendalikan nafsu makannya, gantinya membiarkan untuk mengendalikannya. Dia menjelaskan, "Ketika saya pergi berbelanja, saya melihat sebatang coklat hitam yang sangat saya inginkan. Jadi saya berkata pada diri sendiri, saya akan memakan ini pada hari Minggu. Saya membelinya dan meninggalkannya di dapur sepanjang pekan, mengetahui bahwa saya akan memakannya pada hari Minggu. Tetapi hal itu lucu terjadi. Pada hari Minggu, saya tidak menginginkannya. Keinginan untuk memakannya hanyalah impuls sesaat saja. Bagaimanapun juga ada sesuatu yang menghibur dalam hal mengetahui bahwa saya bisa memakannya pada hari Minggu jika saya mau." Wendy selanjutnya menjelaskan, bagi sebagian orang gagasan untuk memiliki hari curang ini mungkin terdengar seperti jalan keluar, terutama ketika Anda mencoba untuk membuat perubahan pola hidup total dan memakan makanan yang lebih sehat. Itu adalah strategi yang cukup efektif. Katakanlah pada hari Senin saya tiba-tiba merasa ingin sekali memakan pizza. Tentu saja keinginan itu ada di kepala saya. Tetapi jika saya berkata pada diri saya sendiri, saya tidak akan pernah makan pizza lagi, badan saya terasa memberontak dan ingin curang saat itu juga. Jadi sebaliknya saya berkata pada diri sendiri bahwa saya boleh makan pizza. Hanya saja bukan hari ini. Saya bisa mendapatkannya pada hari Minggu, hari curang saya. Lalu tubuh dan pikiran tidak terlalu memberontak. Namun hal lucu ini terjadi ketika hari Minggu tiba. Biasanya saya tidak ingin makan pizza lagi.
masalah terpecahkan. Tidak terlalu seperti itu. Kadang-kadang saya menuruti keinginan saya, namun apa yang saya bayangkan lebih baik daripada aslinya. Dosa memang seperti itu. Dosa itu menggoda Anda dan menciptakan keinginan terhadap hal terlarang. Jika Anda tidak memiliki strategi untuk mengatasinya, kemungkinan besar Anda akan jatuh. Dan ketika Anda melakukannya, Anda akan menyadari bahwa itu sungguh tidaklah sepadan. Strategi apa yang Anda miliki? Bagaimana jika menggunakan strategi Yesus? Gunakan yang terdapat pada ayat hari ini. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.